Shalom teman-teman, jumpa lagi di ibadah online service kita. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan menyatukan kita di ibadah online service kita kali ini. Untuk itu teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut hadirat Tuhan. Buat teman-teman semua, silakan ikutin ibadah kita sampai selesai dan boleh aktif di live chat yang ada. Shalom FGFTYC. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat, buat segala anugerah, buat segala apapun yang Tuhan berikan sampai pada hari ini Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Engkau yang melihat hati kami Tuhan, menghiburkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pujian, penyembahan dan berkat yang akan diberikan pada hari ini Tuhan, kami bisa menerimanya Tuhan dan bisa kami laksanakan di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom TYC. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kita bersama-sama dalam ibadah online service pada malam hari ini. Sangat diberkati dengan pujian penyembahan. Terima kasih buat worship leader dan musisi yang luar biasa membawa hadirat Tuhan. Bisa kita menikmati pujian dan penyembahan yang sangat memberikan kekuatan bagi kita pada hari-hari ini. Wow, luar biasa. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang maha hadir dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang dekat dengan kami. Engkau Allah yang selalu siap sedia berjalan bersama kami. Dan kami tahu dan kami percaya pertolongan-Mu tak akan pernah terlambat bagi kami. Malam hari ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran dari janji-janji-Mu. Berkati kami, pimpin kami, Roh Kudus-Mu melawat kami Tuhan Yesus. Sehingga kami dimanapun berada, Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau bagikan sesuatu yang dahsyat bagi kita semuanya. Yang sangat penting dibanding kekhawatiran. Yang sangat penting dibanding ketakutan. Yang sangat penting dibanding apa yang kita alami hari ini. Saya ajak kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 28. Firman ini akan memberkati kita dan memberikan kita kekuatan. Sekali lagi, boleh buka Alkitabnya di dalam Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-21 sampai ayat ke-28. Saya bacakan bagi kita, teman-teman bisa mengikuti dan saya bacakan bagi kita pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal ke-73 ayatnya yang ke-21 sampai 28. Beginilah bunyinya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita belajar bersama-sama. Apa yang Tuhan sampaikan bagi kita pada malam hari ini. Sebagai anak muda, sebagai anak remaja, atau sebagai mahasiswa. Kita belajar bersama-sama hari ini bahwa ada yang jauh lebih dahsyat dibanding dari rasa takut. Tema malam hari ini saya berikan bagi kita adalah My Portion Forever. Atau bagianku selama-lamanya. Tuhan adalah bagianku. Kita harus memahami bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah memiliki arti tanpa mengenal Tuhan. Kehidupan kita di dunia ini tidak memiliki arti tanpa mengenal Tuhan dan tanpa hidup dalam persekutuan dengan Dia. Kita harus benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Mungkin teman-teman merasa sangat takut hari-hari ini. Tapi saya percaya di dalam Tuhan ada kekuatan yang tanpa batas. Saya percaya di dalam Tuhan ada jalan yang jauh lebih dahsyat, lebih hebat yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Setiap kita pasti membutuhkan Tuhan, amin. Kita butuh Tuhan, ya. Karena pada dasarnya manusia itu selalu
membutuhkan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita butuh Tuhan? Ada orang berkata, saya butuh Tuhan supaya saya lepas dari problem yang sangat banyak. Ada orang berkata, saya butuh Tuhan karena saya ingin memenuhi segala keinginan saya. Ada orang yang berkata juga, saya butuh Tuhan karena saya mau mencapai mimpi dan cita-cita saya yang telah saya rencanakan sejak kecil. Tapi saya mau bilang bagi teman-teman, jikalau hanya itu saja menjadi motivasi kita, menjadi tujuan kita untuk kita membutuhkan Tuhan. Saya berkata bagi kita, itu adalah membutuhkan Tuhan yang salah. Karena kita menyisihkan Tuhan. Kita sedang meminggirkan Tuhan dari kebutuhan utama. Karena di dalam firman-Nya dia berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran. Hal yang utama yang kita tugaskan dalam hidup kita, dalam visi kita sebagai anak remaja. Yang pertama itu adalah cari Tuhan dulu. Bukan cari jodoh dulu. Cari Tuhan, cari rencananya, cari kehendaknya. Dan itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Karena kalau tidak, seperti yang saya katakan dari awal, bahwa hidup tanpa Tuhan, hidup kita tidak ada artinya teman-teman. Tidak peduli seberapa hebat teman-teman. Ya, tidak peduli seberapa hebat kita sudah mengelilingi dunia ini. Atau di mana posisi kita, ataupun apapun impian kita. Tapi yang terpenting dalam hidup kita adalah apakah kita mengenal Tuhan atau tidak. Ya, cari dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Di dalam Roma 14 ayat 17 berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal hura-hura, bukan soal rekreasi dan segala macam. Tetapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Malam hari ini saya percaya dan saya pastikan setiap kita anak-anak TYC kita tetap bersukacita oleh Roh Kudus. Tidak peduli apa yang kita alami di luar sana. Tidak peduli kita takut bertemu satu sama lain. Tapi saya mau pastikan biarlah sukacita daripada Tuhan tetap berjalan, tetap bergerak, tetap nyata dalam hati kita. Amin. Karena itu kekuatan kita. Apa yang kita andalkan selain daripada Dia? Apa yang kita andalkan hari-hari ini? Segala sesuatu telah dibatasi. Setiap tatanan dunia telah goyah. Banyak teknologi yang telah dibangun, segala sesuatu sekarang udah mulai goyah. Tapi yang Tuhan mau ajarkan bagi kita adalah kita tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita benar-benar harus disadarkan. Saya sendiri, aku membutuhkan Tuhan bukan karena takut kehilangan dunia. Saya mau teman-teman juga mengalami seperti itu. Teman-teman yang di rumah atau dimanapun, takut Tuhan bukan karena takut kehilangan dunia. Oke? Semua percaya? Katakan amin. Dimanapun dan apapun yang kita lakukan, kita takut Tuhan bukan karena takut kehilangan dunia. Bukan kita takut bukan untuk menyelesaikan masalah problem kita. Tetapi ini poinnya. Ini poinnya. Tetapi karena memang aku ya tidak memiliki kehidupan yang lebih bermutu selain daripada Dia. Amin. Saya butuh Tuhan karena aku dan Anda dan teman-teman sekalian tidak memiliki hidup yang lebih bermutu, lebih berkualitas, lebih bernilai tanpa Dia. Jadi Dialah yang membuat hidup kita berharga. Amin teman-teman. Dialah yang membuat hidup kita itu benar-benar hidup. Di dalam kebangkitan Kristus kita telah melewati Paskah. Kita telah melewati dan kita telah melihat peristiwa yang dahsyat.
hanya di dalam iman Kristen. Hanya di dalam iman Kristen yang percaya kepada Kristus, orang mati dibangkitkan. Hanya di dalam iman Kristen ditemukan kubur kosong. Hanya di dalam iman Kristen kita melihat yang mati dibangkitkan dan yang telah dibangkitkan itu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terus teman-teman berkata bahwa saya mau memilih yang lain. Saya mau lebih mengejar yang lain. Setiap kita, setiap manusia, setiap orang percaya atau yang tidak percaya pun biasanya begini ya. Biasanya apa yang dia butuhkan itu yang dia cari. Benar? Setiap manusia apa yang dia butuhkan, apa yang diingini itu yang dia cari. Pertama-tama yang lebih dekat aja lah. Kalau kita haus, apa yang saudara cari? Pisau? Tentu tidak kan? Apa yang saudara cari? Beras? Tidak. Tapi yang kita cari adalah air yang memberikan kelegaan dalam dahaga kita. Sehingga kita bisa segar kembali. Betul? Demikian kalau yang kita cari, yang kita butuhkan adalah Tuhan. Maka itulah yang kita kejar. Amin. Kehidupan tanpa Tuhan bukan hanya cacat. Tetapi mati. Ya. Kehidupan tanpa Tuhan bukan hanya cacat. Timpang. Tetapi mati. Kehidupan tanpa Tuhan bukan hanya binasa. Tetapi tak bernilai. Mungkin teman-teman sering diejek, sering dibully. Teman-teman menganggap kita yang lain di dalam kelas kita atau di tempat pekerjaan kita manapun. Mereka berkata kita, wah kita tidak bernilai, kita sering diejek. Tapi jangan takut dengan ejekan-ejekan seperti itu teman-teman. Jangan takut. Kita sangat bernilai di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita sangat bernilai di dalam Tuhan karena lewat Kristus kita telah memiliki satu status yang naik jauh lebih tinggi. Dari orang berdosa menjadi orang kesayangan Tuhan. Dari orang yang jauh dari anugerah dibawa lebih dekat dalam kasih anugerah Tuhan. Amin. Aku membutuhkan Tuhan. Teman-teman membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan itu adalah porsi yang sangat-sangat kita rindukan. Bagian yang harus kita rindukan. Yang kita mau setiap hari. Aku juga memiliki masalah teman-teman. Ya, mungkin teman-teman juga memiliki masalah. Setiap kita pasti ada masalah. Ya, karena dunia ini teman-teman, dunia ini adalah dunia yang kesukarannya tetap ada. Ya. Dunia ini yang kesukarannya tetap ada dari zaman dahulu sampai sekarang. Tetap ada masalah di dalam dunia ini. Bahkan hal yang sepele pun bisa jadi masalah. Contohnya, contoh ketika kita tampil di satu acara atau pergi ke satu keramaian dan tiba-tiba kita menginjak tanah yang becek dan sepatu kita itu sudah kena lumpur dan langsung hilang sukacita kita. Dan itu menjadi masalah besar. Sehingga kalau dia tidak dewasa, dia langsung gagalkan pertemuan dengan orang-orang yang terpenting baginya. Dia pulang, dia bilang udah tidak usah pergi. Itu mungkin masalah. Dunia ini tetap ada masalah teman-teman. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa di dalam Tuhan kita menemukan jalan yang pasti. Amin. Kita menemukan jalan yang dahsyat dan luar biasa. Ya, saya mau ingatkan kita teman-teman TYC, ya, teen, youth, college semuanya, jangan takut dengan problem, jangan takut dengan masalah. You know, kita percaya sama Tuhan, amin. Karena masalah berat sekalipun tidak akan mengurangi nilai kehidupan kita. Ya. Karena masalah berat sekalipun tidak pernah mengurangi nilai hidup kita. Tetapi cara kita dalam menghadapi masalah itulah yang membuat nilai kita naik
atau turun. Contohnya, ketika kita menghadapi masalah sebagai anak-anak, mama kita di rumah ya. Kita anak-anak sekolah sekarang sering ketemu sama mama kita, sama bapak kita ya. Papa mama kita itu banyak mungkin menasihatin kita, ya kan? Dia menasihatin kita dan kita meresponnya dengan salah. Dan itu yang membuat nilai kita itu turun. Amin teman-teman. Tapi kalau kita merespon dengan baik, maka kita akan menjadi anak yang lebih dewasa. Kita bisa melihat nasihat itu sebagai didikan yang membangun. Dan itu sangat berguna di masa depan kita. Amin. Oleh sebab itu saya merindukan kita. Semua anak-anak remaja yang percaya kepada Kristus Yesus. Anak college, ayo jadikan Tuhan sebagai porsi yang pertama dan utama yang kita rindukan setiap hari. Amin. Itu yang menjadi pusat kehidupan kita. Itu yang menjadi tujuan yang pasti di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu teman-teman ya. Ya, kita harus tahu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dunia ini penuh dengan masalah ya. Dari dulu sampai sekarang ada masalah. Tapi yang terpenting bagi kita adalah ya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersukacita di tengah-tengah masalah. Katakan tetap. Ya. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada problem, tantangan, kita tetap bersukacita. Amin. Kita tetap kuat. Amin. Kita tetap percaya. Amin. Kita tetap hidup benar. Wow. Yang terakhir ini mungkin berat teman-teman. Hidup benar itu enggak gampang. Justru ketika banyak masalah di situ orang ditentukan dia hidup benar atau tidak. Tapi saya mau ajak kita. Kita tetap hidup benar di tengah-tengah problem. Di tengah-tengah masalah dunia. Di tengah-tengah tantangan dunia. Kita harus tetap hidup kudus. Halo anak-anak remaja yang sedang pacaran atau dimanapun. Ya, apakah Anda tetap menjaga kekudusan? Kita harus tetap kudus teman-teman. Ya, tidak peduli teman kita itu atau kekasih kita sangat dekat dengan kita dan itu sangat menggoda kita. Kita harus tetap kudus. Kita harus menjaga nilai yang Tuhan telah tempatkan dalam hidup kita. Ya, di tengah-tengah masalah kita tetap berbuat baik. Hari-hari ini kita harus ditantang untuk bisa berbuat baik. Saya banyak melihat kesaksian-kesaksian di mana orang-orang bisa memberkati yang ojek online bisa memberikan sebuah bingkisan atau makanan. Itu sangat memberikan dampak yang luar biasa bagi kita. Itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi hal yang terpenting dalam hidup kita, kita harus benar-benar mengasihi dia. Ya, karena kita benar-benar telah dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa berbuat baik. Kita tetap mengasihi. Di tengah masalah, di tengah goncangan dunia, kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Karena di dalam Mazmur ini sangat luar biasa. Ini Mazmur yang memberikan, membuat hati kita benar-benar disadarkan. Dan ini kalau kita bisa lewati dan kita bisa lakukan dalam hidup kita itu dahsyat dan luar biasa. Dikatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku terkoyak, habis lenyap. Sekalipun kita putus asa, sekalipun kita hancur lebur. Tapi tetap bangun iman, jaga kerohanian kita. Yakinlah dengan pernyataan bahwa hanya Tuhan yang menjadi bagianku. God is my portion. God is my portion. Di dalam kehidupanku Tuhanlah menjadi bagian yang utama dalam hidupku. Karena kita ini adalah anak-anak yang membawa dampak. Bagaimana cara kita menjadikan Tuhan sebagai bagian kita? Yang pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua memikul salib. Dan yang ketiga kita rela mengikut Tuhan. Amin. Dan satu lagi
Yang terakhir adalah kita rela kehilangan nyawa karena Tuhan. Di dalam Matius dia jelaskan bahwa kita rela kehilangan apapun demi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya rindu kita benar-benar dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Biarlah kita benar-benar menjadi anak Tuhan. Tidak kehilangan status, tidak kehilangan ide, tidak kehilangan nama baik. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita tetap menjadikan Dia sebagai bagian yang terpenting dalam hidup kita. Saja kita bisa berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, hanya Engkaulah bagian kami. Sekalipun segalanya hancur lebur, hidup kami binasa. Tetapi kami mau ajar diri kami bahwa hanya Engkaulah yang menjadi bagian kami yang utama dan yang pertama dalam hati kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saya percaya teman-teman semua diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah kita, welcome karena kalian adalah bagian dari keluarga AFJ FTYC Padang. Ada beberapa hal informasi yang saya sampaikan. Yang pertama, Sabtu depan ibadah AFJ FTYC Padang akan tetap dilaksanakan di YouTube AFJF College Padang. Yang kedua, buat teman-teman semua, iCare tetap dilaksanakan seperti biasa melalui aplikasi video call yang ada. Dan buat teman-teman yang belum mendaftar, silakan daftarkan diri Anda melalui iCare Leader yang ada. Yang ketiga, ibadah Super Sunday tetap dilaksanakan di YouTube AFJF Padang jam 9 pagi. Sekian informasi yang saya sampaikan and God bless you.